Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Kausar Bahtiar Rahman. Dan video ini adalah video tugas mata kuliah CAD/CAM saya. Pada video ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat di SolidWorks. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada tugas kali ini saya membuat throttle body barrel yang sedikit berbeda daripada throttle body konvensional. Apa yang membedakan dari throttle body konvensional adalah bagian scape itu sendiri. Bagian scape di sini membuat bentuk tabung berbeda dengan throttle body konvensional yang menggunakan koin dan menggunakan penyangga di bagian tengah throttle body. Kenapa saya memilih membuat throttle body menggunakan barrel? Yang pertama, dari throttle body ini sendiri, bila terbuka sepenuhnya, maka lubang di tengah ini akan terbuka tanpa hambatan. Berbeda dengan throttle body konvensional, di mana koin masih menutup pada bagian tengah throttle body, yang menyebabkan udara yang masuk menjadi terhambat. Dan yang membedakan lagi daripada throttle body konvensional, yaitu di sini adanya penambahan velocity stack untuk menambah kecepatan angin yang masuk agar mesin lebih responsif. Ya, baik. Part pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu dari kupingan throttle body itu sendiri. Di sini terdapat dua bagian penting. Itu yang pertama, di sini ada tempat untuk menyangkutkan tali gas itu sendiri, agar saat gas ditarik atau diputar, saat throttle diputar, maka si tali gas itu sendiri dapat tertarik dan memutar bagian ini agar membuka scape pada throttle body. Dan di sini juga ada tempat untuk meletakkan per throttle itu sendiri agar saat throttle dilepas dan kembali ke posisi semula, maka scape dalam throttle body juga akan kembali ke dalam posisi semula. Yang kedua ada lead spring. Lead spring itu sendiri berfungsi untuk meletakkan pusat per tadi untuk throttle agar tetap diam pada tempatnya. Ini saya gunakan seperti biasa bose extrude, cut extrude, dan untuk merapikan pada bagian pinggir saya menggunakan fillet. Parts yang ketiga itu rumah per untuk di throttle body. Ini diletakkan di samping sebagai penahan per agar saat throttle dilepas, per dapat mengembalikan posisi scape seperti saat di TPS 0 atau dalam kata lain saat throttle tertutup sepenuhnya. Untuk parts yang ketiga, untuk parts yang keempat itu ada per itu sendiri. Untuk pernya sendiri di sini saya menggunakan helix spiral untuk membuat ulir. Seperti akan membuat ulir dalam pada suatu bahan, helix spiral juga bisa digunakan untuk membuat per. Dan di sini saya menggunakan sweep. Lalu lanjut ke part selanjutnya yaitu ring throttle body. Ring untuk throttle body ini fungsinya sebagai penahan di sisi samping throttle body, samping kanan dan samping kiri. Untuk fungsinya sendiri, ring ini sebagai penahan di bagian kanan, ring ini berfungsi sebagai penahan dudukan per atau kupingan per yang sudah saya jelaskan tadi, dan di bagian kiri
Ini berfungsi untuk sebagai penahan dudukan sensor TPS agar tidak mengganggu kinerja si SCAP itu sendiri. Lanjut ke part berikutnya, yaitu ring TPS. Ring TPS ini ditempatkan setelah ring throttle body yang tadi. Ini fungsinya sama untuk menahan sensor TPS pada tempatnya dan agar sensor TPS tidak mengganggu kerja SCAP, maka di sini dilubangi. Untuk fungsi-fungsi yang digunakan masih sama seperti part-part sebelumnya, dibuat sketch di plane. Untuk di sini saya membuat sketch di front plane, karena menurut saya untuk di front plane sendiri tidak terlalu berpengaruh mau menggunakan front plane, top plane, atau right plane sebenarnya, karena akan mempengaruhi nanti hanya saat pada assembly-nya saja. Untuk melubangi masih sama seperti tadi, saya menggunakan kata extrude. Dan untuk membuat volume seperti di samping ini, yang tadinya sketch hanya lingkaran, itu saya menggunakan boss extrude. Parts berikutnya yaitu badan si throttle body itu sendiri. Di sini badan dari throttle body itu fungsinya untuk menempatkan semua parts-parts throttle body, termasuk SCAP, PER, TPS, dan lain-lain, dan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk di bagian sini, bagian samping, nah ini adalah tempat untuk meletakkan ring penahan untuk sensor TPS dan PER throttle itu sendiri. Dan untuk di sini, mengapa saya membuat ini menjorok ke dalam adalah karena untuk memaksimalkan kinerja dari mesin itu sendiri, maka sebuah mesin membutuhkan tekanan angin. Untuk part selanjutnya yaitu badan throttle body itu sendiri. Di sini masih sama, saya menggambar sketch di plane. Untuk tambahan plane itu sendiri, saya menggunakan tambahan plane untuk membuat lingkaran lubang di bagian sini, dan juga untuk membuat profil samping seperti ini, agar terlihat rapi pada bagian ring penahan di badan TPS-nya. Untuk di bagian depan, alasan saya membuat ini agak menjorok ke dalam adalah karena kedepannya untuk di throttle body ini saya akan menggunakan velocity stack yang tujuannya untuk mengatur kecepatan angin masuk. Dan juga sebagaimana fungsinya velocity stack itu, dibandingkan jika tidak menggunakan velocity stack, maka angin yang masuk, kecepatan anginnya akan sama-sama saja. Dari udara luar sampai masuk ke dalam intake, itu kecepatan anginnya akan sama. Tetapi di sini untuk memaksimalkan performa, saya menggunakan velocity stack untuk menambah kecepatan angin itu sendiri, agar mesin bisa lebih responsif. Untuk fitur yang saya gunakan di sini, seperti pada part-part sebelumnya, saya menggambar di plane. Lalu untuk membuat volume seperti tabung-tabung di sini, seperti bagian-bagian samping dan sini, itu saya menggunakan boss extrude. Dan untuk membuat lubang pada lingkaran-lingkaran ini, saya menggunakan cut extrude.
Dan untuk di lubang baut, saya juga menggunakan cut extrude. Untuk part selanjutnya adalah scape barrel. Kenapa saya pilih scape barrel? Karena sebagaimana orang-orang sering lihat di throttle body biasa, contohnya seperti ini, dia menggunakan scape konvensional yang menurut saya tidak efisien. Karena kenapa? Pada throttle body ini sendiri, jika terbuka secara penuh, maka scape akan masih menahan angin pada di bagian tengah. Dan menurut saya itu sebuah kerugian karena angin di bagian tengah throttle body tidak bisa masuk secara lancar karena tertahan dengan scape. Maka di sini saya gunakan barrel pada scape-nya itu sendiri. Sehingga pada bagian tengah tidak ada halangan sama sekali untuk angin masuk. Karena scape-nya itu sendiri berputar seiring dengan putaran throttle. Jadi pada saat throttle dibuka 100%, maka lubang yang terbuka juga akan 100%. Tidak ada hambatan sama sekali. Untuk fungsi sensor TPS sendiri ini masih sama seperti TPS konvensional yang sering ditemukan di motor-motor yang sudah dijual di umum. Tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk dari segi TPS sensor. Untuk fitur-fitur yang digunakan, saya menggunakan Bose Extrude untuk membuat volume pada bagian bawah sampai atas. Dan untuk membuat lubang seperti di sini, saya menggunakan cut extrude. Untuk di bagian sisi, agar meminimalisir adanya sisi yang runcing atau tajam dan menyebabkan kecelakaan kerja, di sini saya menggunakan fillet agar semua sisi menjadi tumpul.